Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathbox. Di video kali ini kita akan bahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Ya, ini berbicara tentang turunan fungsi, tetapi kita akan lebih khusus lagi. Yang akan kita bahas adalah bagaimana fungsi itu dikatakan naik dan fungsi itu dikatakan adalah fungsi yang turun. Oke, di sebelah sini sudah ada gambar. Nah, ada kurva parabola dengan garis ya. Nah, bisa diperhatikan bahwa kita punya fx-nya itu adalah x kuadrat min 4x plus 3. Nah, jika kita gambar, maka akan menjadi sebuah grafik parabola yang ini. Ya, yang ini adalah fungsi fx-nya. Ya. Kemudian, ketika fungsi fx ini kita turunkan atau kita cari turunan pertamanya, ini akan menjadi 2x min 4. Betul ya, sesuai dengan dalil. 2x min 4, karena 3 ini diturunkan tetap jadi 0. Nah, ketika digambar, ini akan menjadi H. Ini yang warna orange ya. Nah, seperti ini. Lalu apa kaitannya? Oke, sekarang jika kita substitusikan nilai X pada fungsi turunan, ya. Jadi, jika kita substitusi semua nilai X pada f aksen X atau pada fungsi turunannya, maka ya, kalau kita bisa ambil kesimpulan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada 2, ketika 2 X-nya itu kita coba f aksen 2 ini akan sama dengan 2 kali 2 dikurangi 4. Maka ini akan sama dengan 0. Oke, berarti di sini itu f aksen 2 itu sama dengan 0. Lihat di sini. Ketika kita menggunakan X-nya 2, untuk garis yang warna orange itu dia Y-nya berapa? Dia Y-nya 0. Betul ya? Kemudian ketika kita menggunakan 1 atau 0, ya, kita coba F1. 2 kali 1 dikurangi 4. Itu sama dengan min 2. Ya. Atau misalnya kita menggunakan F-nya 0. X-nya 0. 2 kali 0 kurangi 4. Ini akan sama dengan 4. Dan seterusnya. Kemudian kita gunakan yang sebelah kanan. 3, 4, 5, dan seterusnya. F aksen 3. Ya. F aksen 3. Katakanlah berarti 2 kali 3 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 yaitu sama dengan 2. Dan seterusnya. Ya. Ketika kita coba, ternyata untuk nilai X ke sebelah kiri, ya, atau kurang dari 2 itu, dia akan menghasilkan F aksen X-nya itu dia akan kurang dari 0. Ya. Atau dengan kata lain, ini kalau ke arah kiri semuanya berarti ini akan negatif. Terlihat dari mana? Dia negatif, ini juga negatif. Kalau misalkan kita menggunakan min 1, min 2, min 3 ke sini ya, ini juga akan menghasilkan nilai F aksennya itu nanti dia akan negatif. Kebalikannya, ketika kita menggunakan ke sebelah kanan, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, ternyata ketika disubstitusikan ke dalam fungsi turunannya, dia akan positif. Ya, dia akan positif. Terlihat dari mana? Tadi kita ngambil contoh seperti ini. Kita mengambilnya 3 ya. Tinggal kalian coba saja sendiri. 4, 5, 6, dan seterusnya menggunakan. Pasti akan positif. Tapi ketika kita menggunakan 2, dia tetap 0. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya, untuk nilai X yang kurang dari 2, maka F aksen X itu akan kurang dari 0. Dan fungsi F dikatakan turun. Ya, kita tuliskan ini berarti turun.
Oke, seperti itu ya. Kemudian, untuk X-nya yang lebih dari 2, kita mendapatkan nilai dari f aksen X-nya itu dia akan positif. Dan atau maka fungsi f itu dikatakan apa? Ya sebaliknya, berarti dikatakan naik ya, dikatakan naik. Gitu. Kemudian ada satu lagi pernyataan. Untuk X-nya sama dengan 2, menghasilkan f aksennya itu dia sama dengan 0. Maka fungsi f itu dikatakan apa? Stasioner ya, stasioner. Stasioner itu apa? Stasioner itu tidak naik dan tidak turun. Kurung, tidak naik dan tidak turun. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan soal dikatakan naik itu, kita cari f aksen X-nya ketika disubstitusikan menghasilkan positif ya. Kalau misalkan ditanyakan fungsi turun itu berarti negatif. Oke, seperti itu kesimpulannya. Untuk contohnya ya. Untuk contohnya tentukan interval ketika fungsi berikut, yaitu fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x ditambah 5 dikatakan naik dan dikatakan turun. Oke, bisa kita selesaikan. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama adalah ya, langkah yang pertama adalah berarti kita cari dulu ya. Cari terlebih dahulu f aksen atau turunan pertamanya ya. Berarti turunan pertamanya adalah kita langsung saja 3x kuadrat ditambah 6x pangkat 1 dikurangi 9. Ini turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya seperti itu. Kemudian sekarang kita buat sebuah garis seperti yang tadi, garis bilangan. Oke, sekarang kita harus cari tahu dulu ya. Ini yang pertama, yang keduanya cari titik stasionernya. Titik stasioner itu gimana cara mencarinya? Berarti f aksen X-nya harus sama dengan 0. Maka 3x kuadrat ditambah 6x min 9 harus sama dengan 0. Bagaimana caranya? Kita faktorkan ya, betul tidak? Kita faktorkan. Ini menjadi min 3, sorry. Kita, betul? Seperti ini pemfaktorannya. 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali min 1, min 3x, min 3x, kemudian ini kali 3x, menjadi, sorry ini bukan min 1 ya, min 3 maksudnya. Oke, itu 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali min 3, min 9x, ya. Atau kebalik ya, kebalik. Terbalik ini. Oke, 3x kali 3, 9x, nanti kurangi min 3x, kemudian kali tambah min 9 ya. Betul, seperti ini. Maka kita punya 3x min 3, sorry,
masih di bawah saja. 3x min 3 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Jadi kita punya 3x sama dengan 3 atau x sama dengan min 3. X sama dengan 3 per 3 sama dengan 1 atau X sama dengan min 3. Jadi ada 2, ada min 3 dan ada 1. Jadi ketika kita menggunakan ini, maka F aksen min 3 itu akan sama dengan 0. Ketika kita menggunakan ini, berarti F aksen 1-nya itu akan sama dengan 0 juga. Jadi stasionernya ada 2 ya. Oke. Kemudian kita coba analisis, berarti ke sebelah kiri ini kita menggunakan min 4, ya kita menggunakan min 4, min 5, dan seterusnya. Berapakah? Ya, coba min 4, nah, substitusikan dalam turunannya. 3 kali min 4 dikuadratkan, ditambah 6 kali min 4, dikurangi 9. Ini 3 kali 16, dikurangi 24, dikurangi 9, ya, seperti itu. Ini 48, ya. 8 dikurangi 2 kurangi 33, seperti itu. Maka ini akan menghasilkan bilangan yang positif. Betul ya? Bilangan yang positif. Maka kita tandai, ya, tandai bahwa di sini nanti akan positif. Oke. Kemudian ketika di antara min 3 dan 1 ada berapa? Ada min 2, ada min 1, ada 0. Misalkan kita coba 0 saja, yang paling gampang, ya. Kita coba paling gampang. Kalau misalkan kita menggunakan F aksen 0, maka ini 0 ditambah juga 6 kali 0 ya 0, tetap min 9. Maka akan menghasilkan min 9 atau bilangan yang negatif. Maka ketika kita menggunakan di sini 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka akan menghasilkan, dicoba saja sendiri, akan menghasilkan bilangan yang positif. Maka akan dikatakan bahwa fungsi tersebut naik pada interval, ya, pada interval X kurang dari min 3 dan ya, atau X lebih dari 1. Ini tidak boleh pakai sama dengan seperti ini. Kenapa? Karena ketika pakai sama dengan, ketika kita menggunakan min 3 dan 1 itu dia itu sama dengan 0 atau stasioner, tidak naik dan tidak turun. Kemudian ketika turunnya itu dia pada interval antara lebih dari min 3 dan kurang dari 1. Oke, seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silahkan di like, di subscribe, dan di share. Kemudian kolom komentarnya diisi juga, ya, jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.